Pak Reza ini sampai catatan saya penuh sama pertanyaan Pak Reza sampai 1 halaman. Baik, eh, dari Bawaslu ya. Jadi yang pertama, seandainya Widya Iswara pertama semua, jadi, intinya gitu ya. 8 orang Widya Iswara pertama semua. Apakah bisa dibentuk TPI? Bisa, kan TPI isinya bukan Widya Iswara semua. Gitu ya. TPI itu ada unsur kepegawaian, ada unsur pimpinan di situ, Widya Iswaranya juga ada. Cuma nanti etikanya adalah si Widya Iswara yang menjadi anggota TPI tentu saja tidak boleh menghitung usulan bebak dirinya sendiri, kan itu seperti itu. Jadi kan TPI itu tidak harus semuanya Widya Iswara Bapak Ibu. Jadi ada biasanya tempat TPI itu ada di unit kepegawaiannya di Biro SDM, biasanya di situ. Nah, Widya Iswara adalah bagian dari anggota TPI itu gitu. Jadi kalau dibilang tidak mungkin, bukan tidak mungkin, bisa saja dan sangat bisa gitu ya. Tinggal ya nanti perlu adanya BIMTEK bagi tim penilai itu untuk mengetahui proses penghitungan angka kredit dan lain sebagainya. Kalau memang belum bisa membentuk, kan pembentukan itu kan juga tidak langsung dengan tidak bisa cepat ya, karena harus ada persiapan dan lain sebagainya. Maka dimungkinkan bagi Widya Iswara di instansi tersebut untuk menilaikan angka kredit di 2 kriteria. Yang pertama adalah tim penilai instansi atau daerah yang terdekat secara geografis. Jadi contoh, Bawaslu dekatnya kantornya sama siapa? Contoh seperti itu. Sama Ibu. Sama ini kayaknya memang ujung-ujungnya minta dinilai Dilan. Jadi yang perlu saya sampaikan, tidak melulu harus Dilan gitu ya. Bisa saja dinilaikan di Kemensos gitu, bisa gitu kalau mungkin ada kedekatan di situ. Atau bisa Dilan di saat Dilan siap-siap aja, nanti kalau sudah lebih dari 5 akan ada banyak surat cinta dari kami gitu ya. Udah 8 kok nggak bentuk sih, ayo bentuk gitu kan, biasanya akan seperti itu gitu. akan kita ingatkan gitu, ayo oke. Yang pasti kita kalau menerima usulan ya tetap kita proses, tetapi kemudian untuk usulan berikutnya kita akan pertimbangkan lagi, biasanya seperti itu gitu ya. Jadi tidak berarti tidak bisa ya, jadi silahkan bisa diproses. Kemudian lagian lebih enak di tim penilai instansi gitu kan. Kalau Dilan tuh harus ada jadwalnya setahun 4 kali dan lewat Dupak online dan lain sebagainya. Jadi ya silahkan saja, itu banyak konsepnya. Kemudian kalau Dilan seperti apa? Periode pengusulan Dupak di kami itu dalam 1 tahun ada 4 periode. Jadi untuk periode terakhir ini sedang kita proses saat ini sekitar 250-an usulan Dupak yang akan kami sidangkan mungkin di awal November. Jadi kalau untuk tahun ini praktis sudah selesai. Baru ada lagi tahun depan periode Maret kalau nggak salah, yang biasanya kita tutup periode Januari, yang biasanya nanti akan kita tutup untuk Dupaknya itu Desember tanggal 10. Cuma Bapak Ibu, yang perlu saya sampaikan, kita ini sekarang di masa transisi. Jadi Kemenpan 42 sudah keluar, tapi juknisnya untuk penghitungan angka kreditnya belum keluar. Gitu. Di juknis yang baru, mungkin tadi nyambung ada pertanyaan terkait dengan juknis yang baru. Di juknis yang baru, di situ yang tadi sudah nyambung antara SKP dengan penilaian angka kredit. Gitu. Jadi kalau periode penilaian saat ini, per saat ini, butir-butir kegiatannya kita masih pakai di Perkala 26 tahun 2015 karena juknis Permenpannya belum ada gitu. Jadi butir kegiatannya masih pakai yang lama, tapi mekanisme penilaian nanti keluarnya angka kredit seperti apa sudah pakai yang baru. Lebih kecil. Kalau mengajukan Dupak Dilan
Jadi kan ini Bawaslu semua udah punya NIWN ya, Bapak Ibu ya. Jadi nanti mengajukan saja, maksudnya koordinasi aja ke kami. Nanti kalau nggak salah 10 Desember itu terakhir pengusulan dupaknya untuk periode tahun depan. Kemudian untuk sosialisasi BIMTEK. Sosialisasi BIMTEK ini sebenarnya yang diwajibkan adalah saat akan membentuk tim penilai instansi. Sebenarnya kewajibannya itu. Yang mengadakan siapa? Yang mengadakan adalah instansi, tetapi nanti koordinasi ke kami. Karena kan isi dari apa yang disosialisasikan itu kan di kami. Jadi silahkan kalau memang mau membentuk tim penilai, satu yang harus dipikirkan adalah penyelenggaraan terkait dengan sosialisasi BIMTEK. Atau sebenarnya itu tadi Kemensos kan bentar lagi nyelenggarain, mau nitip ke sana. Kan di sini ada orang Kemensos nih, mungkin nggak peserta, kan itu juga online biasanya atau klasikal kalau nggak salah, tapi dimungkinkan untuk kepesertaan itu bisa cukup banyak gitu untuk BIMTEK atau angka kredit. Jadi siapa tahu seperti sekarang ya, teman DPR memfasilitasi begitu banyak teman-teman dari instansi lain ya. Kalau ada penyelenggaraan di instansi yang lain juga mudah-mudahan bisa memfasilitasi peserta yang lain. Kemudian terkait dengan akreditasi lembaga. Terkait dengan akreditasi lembaga dan hubungannya dengan angka kredit. Bapak Ibu ini pada prinsipnya sudah bisa mengusulkan angka kredit selama sudah diangkat menjadi jabatan fungsional wirausaha. Jadi silahkan saja. Kalau nunggu diakreditasi dulu baru bisa ngusulin angka kredit kan jadi kayak telur sama ayam gitu ya, mana yang duluan gitu. Jadi kalau kaitannya dengan angka kredit, semua kegiatan yang memang tertampung dalam butir-butir kegiatan WI selama dilakukan setelah SK WI-nya Bapak Ibu dan belum expired. Jadi kegiatan itu expirednya 1 tahun ya Bapak Ibu ya. Itu silahkan diusulkan angka kreditnya. Gitu. Diusulkan kemana ya, ke TPI atau ke TPP kalau yang belum. Kemudian angka kredit apa saja yang bisa dihitung, apakah ada standar. Jadi kalau lihat posisi hari ini, panduan angka kredit itu Bapak Ibu bisa lihat di Perkalan 26 tahun 2015. Jadi di situ sudah ada penjelasannya per butir kegiatan gitu. Salah satunya adalah seandainya ada pembatasan jumlah. Nah, setahu saya yang ada pembatasan jumlah itu terkait dengan penulisan KTI Bapak Ibu. Jadi kayak penulisan jurnal itu memang dibatasi 2. Tapi kalau selain itu kayaknya tidak dibatasi. Cuma kalau mengajar tim teaching maka perbandingan mendapatnya ada di breakdown juga. Cuma kalau kayak analisis kebutuhan setahu saya tidak dibatasi. Yang dibatasi itu penulisan KTI. Nah, arah ke depan penulisan KTI itu tidak hanya 2 tetapi sudah bisa 4. Jadi kalau Bapak Ibu bikin jurnal atau tulisan ilmiah bisa 4 orang masuk di situ. Nanti kalau mau lihat detailnya bisa di Perkalan 2. Jadi kembali lagi kalau saya sarankan rajin-rajin buka Siwi gitu. Karena tiap ada kebijakan baru pasti kita masukin di situ. siwi.lan.go.id gitu ya. Nanti cari aja Perkalan 26. Kembali lagi itu posisi saat ini ya, karena belum keluar juknis yang barunya. Kalau juknis yang baru keluar nanti mungkin berbeda lagi. Kemudian, nah pertanyaan ke-6-nya, cara menilai kekosongan jenjang. Dilihat formasinya. Jadi kita semua ada di posisi ini karena ada formasi, Bapak Ibu. Jadi satu instansi itu pasti punya formasi jabatan namanya. Apa sih namanya? Iya, formasi jabatan. Jadi contoh di Pusdiklatnya Bapak Ibu, formasi yang tersedia umpamanya sekarang WI pertama 8. Jangan-jangan WI mudanya nggak 8 yang tersedia, gitu ya. Saat formasi WI mudanya nggak 8, berarti ya hanya bisa diisi oleh sejumlah formasi itu, kan? Jadi nanti dicek kembali
formasi di instansi Bapak Ibu. Jadi itu pasti ada. Setiap instansi pasti punya formasi. Karena kita menduduki satu jabatan itu ya basisnya basis formasi. Nah, apa yang terjadi kalau nggak ada formasi? Kalau nggak ada formasi ya nggak bisa duduk di dalam jenjang itu, gitu. Jadi ternyata nih nanti dicek seandainya 8 formasi WI pertama, ternyata formasi WI mudanya cuma 4, mungkin ada kemungkinan gitu. Ya berarti yang bisa duduk di WI muda cuma 4. Yang 4 lainnya gimana? Yang 4 lainnya kalau selama formasi WI itu masih 4 nggak mungkin bisa masuk ke situ. 4 lain berarti modelnya pemeliharaan tadi. Tapi kan akan jadi kasihan ya, maksudnya dia akan mentok di WI pertama gitu kan. Nah, apa yang terjadi ya mungkin harus direview kembali formasinya. Itu nanti tugas biro organisasi Bapak Ibu gitu. Tapi nanti kembali lagi dicek saja formasinya. Nah, formasinya berapa. Apalagi mungkin Bawaslu kan masih baru ya. Jadi mungkin siapa tahu formasinya sudah terbuka sampai utama ada atau seperti apa, dan saya kurang tahu. Kemudian apakah ada angka kredit awal? Kalau Bapak Ibu kan dari CPNS, jadi sekarang modal angka kredit Nilainya dari mana ngelihatnya itu? Berarti dari posisi sebelumnya mungkin ini. Kenapa 0? Karena kebutuhan Bapak Ibu 3B naik ke 3C itu 50. Pas di pengajuan tahunannya berarti itu ada ininya kan, nanjapnya. Yang lama memang pakai modal gitu. Modalnya berapa? Biasanya 150 gitu kan. Karena itu dari pendidikan sebenarnya. Nah, kalau sekarang setelah akomodasi kita rekamannya ada 4. Ya nanti harusnya dia naik jadi ditambahkan harus 3C dan naik ke madya. Jadi model angka kredit sekarang memang cuma kebutuhan. Oke, saya percepat. Yang kedua, Pak Sultan, apakah ada penjenjang? Kalau kita lihat di sini, Bapak Ibu, di situ ada breakdown per instansi, jenjangnya apa sih ada. Cuma spesial, kalau Bapak kejar lagi ke spesialisasi ajarnya belum sampai ke situ, Pak. Jadi kan itu sudah kita garap sekitar 2-3 tahun yang lalu. Kita itu Pak Deputi waktu itu sudah minta semua instansi untuk melaporkan ke kami spesialisasinya dari para WI itu seperti apa. Dan itu nggak gerak gitu, karena respon dari instansi nggak ada waktu itu. Hanya 1-2 yang merespon. Itu PR kembali, itu PR kami ya untuk melihat sebenarnya dari sebaran yang data kita punya itu kan lebih ke kuantitatif aja, sebaran dan lain sebagainya. Itu pun juga belum meter tadi ya, tingkat pendidikan dan lain sebagainya. Yang perlu digarap adalah terkait dengan kualitatifnya gitu. Jadi lebih ke tadi spesialisasinya itu yang sedang disasar, cuma memang sampai sekarang belum ada. Sebenarnya cara-cara monef tadi yang sedang kita berusaha pakai, tetapi kan itu nggak bisa menyentuh semua WI gitu ya, padahal kan kita butuhnya itu data WI secara nasional. Kemudian bagaimana cara menjenjangkan pelatihan? Jadi kalau di Permen PAN 42 kan memang sudah strict ya Bapak Ibu ya, WI pertama untuk mengajar pelatihan dasar, WI muda untuk mengajar pelatihan lanjutan, madya, menengah, utama, tinggi gitu. Cara penjenjangannya bisa seperti apa? Nanti sih akan ada di Juknis Permen PAN 42. Jadi kembali lagi itu belum keluar, tapi harusnya sih ada model cara menjenjangkannya seperti apa. Bisa beragam. Memang itu menjadi tugas instansi untuk menentukan pelatihan ini ada di level apa gitu ya. Caranya bisa beragam. Satu bisa dari input peserta. Input peserta itu lazim kita gunakan di pelatihan manajerial Bapak Ibu. Latsar, PKP, PKA, PKN gitu kan kelihatan itu input peserta ya. Pesertanya CPNS, input pesertanya PIM4 dan SM4 dan lain sebagainya. Atau bisa dari sasaran kompetensinya. Jadi contoh kan pelatihan teknis itu banyak sekali ya. Nah, harus menentukan sasaran kompetensinya ada di level apa. Nah, itu memang menjadi tugas dari instansi untuk menjabarkan pelatihan ini
sasaran kompetensi. Kalau memang tidak bisa dijenjangkan berdasarkan input peserta, mungkin bisa dari sasaran kompetensinya. Ada di kompetensi level apa yang kemudian bisa diajar oleh WI level apa. Oke. Kemudian ya untuk juknis Permen 42 mungkin bisa saya laporkan di sini Bapak Ibu. Terakhir sudah harmonisasi kami dengan Kemenkumham. Harapannya memang keluar di tahun ini gitu. Jadi tahun depan sudah operasional. Jadi harapannya di tahun depan itu terkait dengan penghitungan angka kredit dan lain sebagainya itu kita sudah bisa move on, nggak berdasarkan Permen 22 lagi. Kemudian sertifikasi Bu Nadia, sertifikasi WI seperti apa? Jadi contoh kalau hal yang mungkin sederhana, kalau kita referensikan pada pelatihan manajerial mulai dari CPNS sampai PKN juga, untuk mendaftar untuk mengajar suatu pelatihan kan tadi ya harus ada sertifikat tertentu gitu. Kalau kita mau ngajar laskar ya harus punya workshopnya, sertifikat workshop, PKP juga harus ada sertifikat workshopnya dan lain sebagainya. Berarti ada data dari Monef Tapi nanti. juga harapan kami itu Widya Iswara juga punya sertifikasi keahlian yang lain. Jadi mungkin saja dia ada beberapa Widya Iswara yang juga punya sertifikasi kompetensi tertentu yang mungkin dikeluarkan oleh LSP gitu kan ya. Jadi kan kita menyasarnya ke situ. Harapannya Widya Iswara itu tidak hanya terpaku kepada sertifikasi yang sifatnya mandatory saja gitu ya. Karena mau ngajar latsar ya aku harus dapat sertifikat workshop, karena mau ngajar ini jadi ada sebab akibatnya gitu untuk dapat sertifikasi. Tetapi juga harapannya kita mau melihat sebenarnya WI secara nasional ini apakah punya sertifikasi kompetensi lain gitu ya yang bisa kemudian dilihat dari sebaran Widya Iswara se-Indonesia. Kemudian terkait dengan kan kalau kita baca dari Permen 42 kan memang dimungkinkan satu ke atas satu ke bawah. Artinya WI pertama itu dimungkinkan untuk mengajar PKP sebenarnya. Kalau PKA nggak dimungkinkan kalau secara angka kredit Bu. Kalau secara kompetensi ya silahkan, itu di luar itu. Tetapi kalau kita bicara secara angka kredit hanya dimungkinkan satu level ke atas dan satu level ke bawah. Kalau WI pertama kan nggak mungkin lagi ke bawah, udah nggak ada nih. Jadi dimungkinkannya memang satu level ke atas. Nah yang menarik adalah nilai untuk satu level di atas dan nilai untuk satu level di bawah itu beda. Jadi kalau umpamanya saya WI muda gitu aja ya, muda kan ada atas bawah. Jadi seandainya saya WI muda, tetapi kemudian saya mengajar PKA, secara angka kredit boleh, asal mungkin ada sertifikasi dan lain sebagainya. Secara angka kredit boleh, tapi saya cuma mendapatkan 80%. Beda saat saya WI muda, tapi saya ngajar latsar. Boleh juga, tapi saya dapat 100%. Rasionalisasinya kenapa? Rasionalisasinya kompetensi saya adalah kompetensi WI muda. Di mana kompetensi WI muda itu ya sejajarnya dengan PKP, kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Belum sampai ke kompetensi madya, belum sampai ke kompetensi administrator. Walaupun mungkin bisa diadu lah dari kompetensi dan lain sebagainya, tetapi secara prinsipnya, secara aturannya belum sampai di kompetensi satu di atas. Itu kenapa nilainya cuma diberi 80%. Kenapa ke bawah diberi 100%? Karena saya sudah lewat kompetensi itu. Saya sudah memenuhi saat saya di muda, artinya saya sudah melewati kompetensi pertama. Gitu ya. Sehingga saat saya mengajar di level pertama, maka ya sudah itu di bawah level saya yang kemudian saya bisa mendapatkan 100%. Nah sebenarnya tidak kemudian menjadi hal yang tabu gitu ya, WI karir terus tidak bisa mengajar pelatihan kepemimpinan. Kalau kita lihat di luar sana Bapak Ibu, banyak sekali
senior Bapak Ibu WI karir yang sampai level utama, artinya dia karir dari pertama sampai utamanya itu di WI gitu ya. Tetapi dia bisa kok mengajar PKP, PKA, bahkan PKN gitu ya. Yang perlu dieksluskan berarti kompetensinya ya, agar kita agar kita kompeten untuk mengajar pelatihan itu. Jadi kalau dari segi aturan memungkinkan untuk mengajar gitu ya, tinggal dari segi kompetensinya, apakah kita sudah menunjukkan kompetensi yang pantas untuk mengajar satu level di atas kita gitu ya. Jadi mungkin itu concernnya. Mungkin itu Bapak Ibu, jadi kayaknya kita sudah melebihi waktu. Mohon maaf, ini Mbak Siti sudah siap melanjutkan untuk materi selanjutnya. Nanti seandainya ada yang perlu kita diskusikan kembali, boleh nanti lewat Mbak Siti atau teman-teman nanti bisa disampaikan ke saya. Dari saya cukup ya Bapak Ibu ya, semoga sukses pelatihan.